Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, kalau kita akan mencoba menjumlahkan sebuah vektor, yaitu operasional vektor. Pertama, kalian sudah mengenal tentang definisi vektor, penulisan vektor. Sekarang kita operasional vektor. Kemarin atau sebelumnya pada slide yang pertama kita berikan contoh vektor A 43 dan vektor B adalah min 3 min 2, vektor C adalah 3 min 3. Kalau ini kita jumlahkan, maka operasional vektornya X-nya dijumlahkan dengan X, ya, dan kemudian mendapatkan hasil. Jika Y-nya kita jumlahkan dengan Y, kemudian mendapatkan hasil. Nah, dari semuanya ini maka kita kurungkan menjadi hasil dari penjumlahan ketiganya. Contoh ilustrasi yang lain seperti ini. Masih vektor A, vektor B, dan vektor C kita jumlahkan. Maka kalian bisa dapatkan bahwa yang X untuk A ditambah B ditambah C pada X masing-masing jumlahnya 4. Untuk Y-nya pada vektor A, vektor B, Y vektor B, dan Y vektor C hasilnya adalah min 2. Maka kita tuliskan hasilnya adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C adalah 4 min 3. Ini hasilnya, ya. Jadi X-nya demikian dan Y-nya adalah min 2. Ini adalah penjumlahan vektor, ya. Misalkan ada bentuk lain yang mungkin lebih bisa membantu kalian. Misalkan masih tetap vektor A, cuman penulisannya akan kita sebagai kolom, gitu ya. Penulisannya saja yang kita bedakan. Vektor B-nya masih tetap min 3 min 2, dan vektor C juga masih tetap adalah harganya 3 min 3, ya. Kalau misalkan ini kita jumlahkan keseluruhan vektor A ditambah vektor B, maka misalkan vektor A ditambah vektor B, kalian cukup menjumlahkan 4 dengan min 3 bagian atasnya, kemudian 3 dan min 2 di bagian bawahnya. Maka hasilnya kalian sudah bisa ketahui penjumlahannya. Kalau disuruh menjumlahkan lagi dengan vektor C, maka tinggal menjumlahkan lagi yang atas, yang bagian atas, dan dengan atas, bawah juga dengan bawah. Ini terserah kalian mau memilih vektornya dibentuk dalam baris atau kolom. Dalam penjumlahannya demikian. Nah, ada lagi penjumlahan sistem lain, ya. Jadi ada berbagai macam cara penjumlahan. Misalkan pada sebuah bidang, gambarkan yang vektor A masih tetap 43 yang kayak tadi, tetapi ini penjumlahannya kita dalam bentuk gambar, ya. Kita tahu bahwa vektor A itu adalah 4 ke kanan dan 3 ke atas, ya. Kemudian kita akan jumlahkan dengan vektor B yang min 3 min 2. Ingat, dalam penjumlahannya itu adalah dari ujung, ya, awal kemudian ujung. Ketika ujungnya disambungkan lagi, ya, itu vektor biru itu menyambung ujung dari yang vektor kuning. Vektor A berujung pada kanan atas dan vektor B dimulai dari kanan atas yang di ujung vektor A, gitu ya. Dijumlahkanlah ini kan vektor B, kemudian dijumlahkan lagi oleh vektor C, ya, gambarnya demikian. Nah, kemudian ujung awal A yang kuning itu kita sambungkan ke ujung yang terakhir pada penjumlahan itu, dan yang putih ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah, nah, ini adalah X-nya 4 dan ini hasilnya, ya, 4 dan 2, sama, ya. Sama seperti yang tadi itu, baik itu baris, kolom,
ataupun dalam bentuk gambar, hasilnya sama ya hitungannya. Kalau ternyata nanti banyak garis ke kanan, ke kiri, ke samping, ke bawah, balik ke tempat semula, itu namanya vektor 0. Nanti ada beberapa macam vektor yang kalian ketahui. Nah, ini adalah operasional penjumlahan vektor ya. Nah, oleh karena itu sama dengan yang tadi, hasilnya 4 min 3. Oke ya. Jadi ini ya. Jadi itu adalah penjumlahan vektor. Bagaimana nanti pengurangan perkaliannya, perkalian vektor dengan skalar, kita akan lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya. Saya kira itu kita baru mengenal penjumlahan saja ya, dan sebelumnya tentang definisi dan cara penulisan kalian sudah mengenalkan. Saya kenalkan tentang penjumlahan vektor. Mudah-mudahan pengantar ini, materi baru ini bisa kalian serap ilmunya untuk ilmu-ilmu dan pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.